Dan bicara tentang pandemi COVID yang kedua atau gelombang yang kedua ini ternyata berbeda dengan varian atau temuan atau bentuk dari COVID sebelumnya. Ya, untuk sekedar kita tahu sebelum kita masuk firman Tuhan, ya. Sebelumnya itu ditemukan yang namanya varian atau bentuk lain dari virus alfa dan beta. Kalau alfa ini sering disebut sebagai varian Inggris karena pertama kali ditemukan di Inggris. Sekarang kalau varian beta ini disebut varian Afrika Selatan karena pertama kali ditemukan di Afrika Selatan. Kemudian lanjut lagi ada varian gamma ditemukan di Brasil. Dan yang terakhir ini adalah varian delta. Seringkali disebut dengan varian India karena pertama kali varian ini muncul di India. Kita tahu berita itu luar biasa gempar ketika Perdana Menteri India menyatakan, penurunan luar biasa dari masyarakat atau orang-orang yang terpapar COVID. Akhirnya mereka melonggarkan kebijaksanaan. Dan yang terjadi ketika mereka mengadakan perayaan sebuah keagamaan, disitulah mulainya meledak COVID ini. Dan hari ini menyebar ke seluruh dunia bahkan sampai ke Indonesia. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, varian-varian sebelumnya kalau orang itu terpapar atau tertular itu nunggu dulu 10 sampai 20 menit. Tetapi untuk varian Delta ini lebih cepat, 10 sampai 20 detik saja. Orang bisa langsung terpapar atau tertular. Dan dampaknya luar biasa. Kalau mendengar berita-berita dari media online, berita-berita dari televisi, kita melihat di situ sekarang ini kan lagi krisis tabung oksigen. Orang sulit cari tabung oksigen. Bahkan saya baca salah satu posko COVID-19 yang bertugas untuk mencarikan rumah sakit rujukan sudah tidak terima lagi, itu sudah tutup. Kenapa? Karena banyak rumah sakit yang sudah menolak. Berita terbaru telah meninggal Ibu Rahmawati Soekarno Putri karena terpapar COVID juga. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, ini fakta yang terjadi sekarang ini. Dunia kalau katakan ruwet, ya. Dunia itu dalam keadaan yang tidak menentu. Mari terlebih dahulu kita akan buka dulu Matius 24 ayat yang ke-7. Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Dan seterusnya. Kalau Bapak itu baca dan selidiki kebenaran firman Tuhan ini berbicara tentang hal-hal yang terjadi menjelang Yesus datang yang kedua kali. Dikatakan tadi sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan dikatakan akan ada kelaparan, akan ada gempa bumi di berbagai tempat. Ada sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab. Apa pertanyaan itu? Pertanyaannya adalah ini. Mengapa kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini tidak membenahi dunia supaya lebih baik? Saya ulangi lagi. Kenapa kehadiran Tuhan Yesus di dalam dunia ini tidak membenahi supaya dunia ini lebih baik? Justru sebaliknya, mengapa Yesus menubuatkan keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia pada umumnya? Tadi kan kita baca ada apa? Perang, ada gempa bumi, ada bencana. Kenapa justru Tuhan menubuatkan seperti ini? Padahal manusia itu, kalau kita mau jujur,
menghendaki agar hidupnya itu bahagia, memiliki damai sejahtera, sukacita di dalam hidupnya, tidak ada masalah. Betul atau benar? Betul ya? Ketika saya ulang tahun ya, bulan kemarin saya ulang tahun. Di grup WA angkatan kami di Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu, teman saya itu mengucapkan dengan kalimat yang tidak pernah saya lihat, saya dapatkan. Kalimatnya seperti ini: selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, kaya raya, dan masuk surga. Wah, saya langsung aminkan. Nah, ini doa yang seperti ini yang saya suka itu. Ya, saya pikir ketika orang mendoakan, mengharapkan, menyampaikan perhatiannya, doanya seperti itu, siapa yang tidak senang, gitu? Sudah apa tadi? Panjang umur, sehat selalu, kaya raya, masuk surga. Inilah fakta bahwa manusia itu mengharapkan seperti itu. Damai sejahtera, sukacita, hidup bahagia, tidak kekurangan, terakhirnya pengen masuk surga. Ya. Tetapi sekali lagi kalau kita boleh melihat kenyataan dunia sekarang ini berbeda. Kalau boleh saya katakan keadaan dunia ini tambah hari bukannya tambah lebih baik, tambah sukar, tambah ruwet. Saya akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama bicara tentang kesehatan saja. Ayo kita lihat bicara tentang masalah kesehatan. Manusia atau orang dulu boleh saya katakan itu jauh lebih sehat dan kuat dibanding dengan kita yang sekarang ini. Benar ya? Kalau Bapak Ibu melihat survei, memperhatikan, saya perhatikan itu. Kenapa orang-orang tua kita yang hidup di zaman dahulu lebih kuat, lebih sehat, bahkan umurnya lebih panjang, ya toh? Sekarang ini untuk sampai umur 70 tahun, waduh, ngoyo, ya toh? Orang harus berjuang sedemikian rupa. Kenapa itu terjadi? Karena semua yang kita konsumsi, salah satunya itu mengandung zat kimia sekarang ini. Hampir semua produk apapun yang kita konsumsi mengandung zat kimia, betul enggak? Ternak lele, sentrat, ada kimianya juga. Ya. Pembungkus-pembungkus makanan, snack, semuanya mengandung zat kimia. Kepada anak-anak yang Tuhan titipkan kepada saya, anak-anak asrama, seringkali saya marah kepada mereka. Kalau beli super mie sedap, maaf ini bukan sponsor ya, mie instan tertentu, merek tertentu gitu ya, langsung diremas-remas, diambil bumbunya langsung dituang. Wah, saya marah itu betul, langsung dimakan. Coba lihat di pembungkus itu kan ada aturannya, betul enggak? Ada caranya bagaimana menyajikan. Kalau kita sajikan dengan benar, itu tidak akan membahayakan untuk tubuh kita. Tetapi faktanya tidak seperti itu. Ini contoh. Sekarang kan banyak makan istilahnya fast food, ya, makanan cepat dan lain sebagainya. Memang lebih cepat, lebih mudah, tetapi dampaknya terhadap tubuh kita itu ada. Ini berhubungan dengan kesehatan. Contoh yang lain lagi, bicara tentang penyakit. Sekarang penyakit itu sudah bermacam-macam. Bahkan namanya itu bagus-bagus, ya. Dan sulit diobati. Kalau dulu mungkin bisa sakit kepala, demam gitu ya. Sekarang waduh, hipertensi, diabetes, apalagi kolesterol, asam urat dan lain sebagainya. Itu tidak hanya menyerang usia-usia 50 ke atas, 40 yang 35 saja pernah saya dengar sudah kena kolesterol. Ya. Kenapa itu terjadi? Pola makan yang tidak benar dan lain sebagainya. Contoh yang lain lagi bicara tentang daratan. Sekarang daratan itu semakin berkurang alias akan tenggelam. Karena apa? Mencairnya es kutub utara dan kutub selatan. Berita terakhir es kutub
Kutub utara kemarin begitu, mulai terjadi pencairan, ya, mencair. Kalau sudah mencair, maka laut itu akan bertambah airnya, dan daratan-daratan yang lebih rendah mau tidak mau dia akan tenggelam. Itu fakta yang terjadi. Keadaan bukannya semakin baik. Dan yang terakhir, ini contohnya banyak, 4 saja cukup. Nanti kelamaan, nanti saya diprotes nanti. Wah, Pak Galuh ini loh khotbahnya lama sekali. Yang keempat, yang tadinya orang itu tegur sapa, mengucapkan salam satu dengan yang lainnya kalau ketemu. Monggo Mbah, gitu. Ya kan, selamat pagi. Sekarang mulai egois, saling curiga. Apalagi ditambah dengan isu sara. Sara itu kepanjangan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Lebih-lebih lagi bicara tentang ideologi. Wah, ini lebih parah lagi. Sekarang itu begitu, ruwet jadinya. Kemarin ada salah satu profesor di sekolah, di universitas terkenal di Surabaya, mengatakan, wah, vaksinasi itu adalah cara pemerintah untuk membunuh masyarakatnya. Gila enggak ini, ya? Karena memang dia termasuk salah satu kelompok tertentu dalam tanda kutip yang memperjuangkan sebuah ideologi tertentu. Ini contoh saja, ya. Jadi keadaan di dunia ini bukannya tambah baik, betul-betul ruwet. Mengetahui dunia ini sukar, ruwet, saya berharap kita tidak ikut-ikutan ruwet, ya. Ya. Ayo kita baca terlebih dahulu Ibrani 1 ayat yang ke-11. Ini ayatnya yang mendukung bahwa keadaan dunia ini bukannya semakin baik. Ibrani 1 ayat yang ke-11. Dalam terjemahan baru dikatakan seperti ini. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Semuanya itu akan menjadi usang seperti apa? Pakaian. Saya baca dalam beberapa terjemahan. Terjemahan yang lain dikatakan begini. Bumi dan langit akan lenyap, tetapi engkau akan tetap ada. Bumi dan langit akan usang seperti pakaian. Terjemahan yang lain lagi dikatakan begini. Maka sekaliannya itu akan binasa, tetapi engkaulah yang kekal. Sekaliannya itu akan menjadi buruk seperti kain baju. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, semuanya itu akan lenyap dan menjadi tua seperti pakaian, tetapi engkau tidak akan berubah. Terakhir TSI. Semua ciptaan itu akan lenyap, tetapi engkau tetap ada untuk selama-lamanya. Semuanya itu akan menjadi apa? Rusak seperti pakaian lama. Ya. Ada yang pakaiannya sudah 14 tahun sampai sekarang dipakai? Ada. Saya masih menyimpan pakaian pernikahan saya. Tapi tidak saya pakai terus, ya. Kalau dipakai terus, pakai cuci jemur, pakai cuci jemur, pakai cuci jemur, kira-kira apa yang terjadi? Usang, rusak, cepat sobek. Tapi kalau disimpan enggak, ya. Ya. Seperti itulah gambaran dari dunia ini. Keadaannya seperti itu, digambarkan seperti pakaian yang usang. Lama-lama memet, apa ya, bahasa Indonesia apa memet? Ya, lama-lama memet, lama-lama jadi rusak, mudah sobek. Yang pasti dan yang harus kita pahami adalah begini. Tuhan tidak menghendaki semua orang binasa, termasuk kita binasa. Rasul Paulus juga mengingatkan kepada kita semuanya begini. Janganlah kita mengasihi dunia dan isinya, karena dengan demikian jika seseorang itu mengasihi dunia ini, maka kasihnya akan Bapa itu tidak akan ada di dalam dirinya.
Dan ternyata percintaan terhadap dunia ini akan berujung kepada kebinasaan. Kalau kita mengasihi dunia ini, itu akan binasa. Tetapi sebaliknya kalau kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, kehidupan kekal yang kita dapatkan. Walaupun memang untuk mencintai Tuhan itu perlu dilatih dalam segala peristiwa hidup. Oleh karena itu, inilah alasannya kenapa Tuhan itu tidak tertarik membenahi dunia ini. Alasan yang pertama adalah karena kalau semua yang ada di dalam dunia ini diperbaiki, dibenahi, maka manusia akan mengasihi dan mencintai dunia ini. Sehingga kasihnya kepada Bapa tidak ada di dalam dirinya. Yang kedua alasannya adalah karena Tuhan sudah menyiapkan langit dan bumi baru yang akan disediakan bagi kita yang percaya. Seperti ketika Tuhan menciptakan Taman Eden dan kemudian memberikan mandat kepada Adam dan Hawa untuk mengelola. Itulah alasan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan itu lebih tertarik kepada apa? Membenahi karakter dari manusia. Dan inilah yang terpenting yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin ada perubahan hidup terjadi di dalam hidup kita. Apalah artinya firman Tuhan mengatakan, apalah gunanya kita itu memiliki dunia ini kalau kita kehilangan nyawa kita. Betul enggak? Ada ayat itu enggak? Ada toh? Ya. Artinya apa? Kalau kita sudah punya apa yang ada dalam dunia ini, tetapi kalau kita tidak punya iman, kepercayaan, kehidupan yang diubahkan seperti yang Tuhan mau, semuanya tidak ada artinya. Bukan berarti artinya kita tuh begini apatis, pesimis. Sudahlah, kerja enggak usah terlalu serius. Bukan seperti itu. Tetap kita melakukan apa yang Tuhan percayakan. Apa yang Tuhan sedang percayakan untuk kita lakukan. Kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Tetapi artinya apa? Hati kita tidak boleh ada di situ. Kalau Tuhan berkati banyak, berarti Tuhan sedang mempercayakan sesuatu untuk kita bagikan kepada orang lain. Artinya Tuhan itu pengen pakai kita untuk menjadi saluran berkat. Amin. Ya. Tujuannya seperti itu. Loh Pak, nabung boleh enggak? Boleh. Ya. Tapi bukan berarti ketika kita terus nabung terus kemudian kita tidak peduli terhadap orang lain, tidak peduli dengan tanggung jawab kita. Tidak, tetap kita harus menyisihkan uang untuk masa depan keluarga kita, anak-anak kita. Tetapi jangan lupa lebih daripada itu adalah Tuhan ingin memakai kehidupan kita untuk menjadi saluran berkat. Amin. Jadi sekali lagi menyadari bahwa keadaan dunia ini bukannya tambah baik, bukan berarti kita itu menjadi pesimis, masa bodoh, cuek dengan sekeliling kita, dengan keadaan kita. Bukan begitu. Tetap kita harus melakukan hal yang baik dan benar. Karena di sisi yang lain Tuhan menuntut kita untuk menjadi berkat, menjadi teladan buat orang-orang yang di sekitar kita, sehingga mereka boleh dibawa kepada Tuhan. Ada dua hal sikap yang harus kita punyai di dalam diri kita, sikap yang seharusnya ada di dalam diri kita untuk menghadapi dunia yang sukar. Mari kita akan buka Matius 8, kita baca ayat 24 dan 25. Sikap yang pertama ini, Matius 8 ayat 24 dan 25. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Karena angin ribut, murid-murid itu menjadi sangat panik dan ketakutan. Mungkin hari itu betul-betul murid-murid Yesus yang satu perahu dengan Yesus, wah ribut sedemikian rupa. Bahkan mereka akan berteriak satu dengan yang lain, Yohanes, sebelah sini nih, air banyak ini, tolong kuras, mungkin begitu ya. Walaupun tidak ditulis di situ.
Betul-betul mereka takut luar biasa karena kapal saat itu nyaris tenggelam. Lalu mereka tadi berkata apa? Berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah kita binasa. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, bukankah hal ini sering kita alami juga? Ketika kita mengalami sebuah permasalahan yang berat, kita cenderung panik dan menjadi takut. Padahal Yesus bersama dengan kita dan ada di dekat kita. Segenap waktu, energi, dan bahkan fokus hidup kita seakan tersedot habis oleh suatu permasalahan atau pergumulan yang sedang kita hadapi. Semakin kita membicarakan masalah itu, semakin melemahlah iman kita dan pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan takut dan panik, karena ada Yesus yang setia. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, seperti yang firman Tuhan katakan. Dia ada bersama dengan kita. Dia menyertai kita. Saya lihat di sebuah YouTube yang di-share di grup pesat. Saran dari Dr. Andreas. Jika ada seseorang yang sudah terpapar COVID, hal yang pertama yang harus dia lakukan adalah ini, pasrah. Yang kedua, percaya diri. Dan yang ketiga adalah percaya kepada Tuhan. Kenapa dia bilang seperti itu? Karena kalau panik atau takut, ternyata itu memperparah kondisi dari orang tersebut, menurunkan imun, kekebalan tubuh di dalam dirinya. Tetapi sebaliknya kalau dia tenang, pasrah, tidak murung, tidak bersungut-sungut, itu akan membangkitkan imun yang akan memproduksi hormon endorfin di dalam dirinya. Dan selanjutnya dia kemudian memberikan sebuah treatment, ya, cara-cara untuk membangkitkan hormon endorfin yang lain. Contohnya, dia ngomong begini, ayo gelitikin telapak tangan kiri, telapak tangan kanan, telapak kaki kanan, telapak kaki, sampai geli. Termasuk bagian tali pusar, pokoknya sampai geli. Karena menurut penelitiannya begitu. Dan banyak orang mengalami pemulihan karena dengan cara seperti itu hormon endorfin di dalam dirinya dibangkitkan. Hormon yang menyebabkan kekebalan di dalam tubuhnya. Ya, sekedar kita tahu aja. Vaksinasi yang dilakukan di Indonesia itu produk Sinovac dan keefektifannya itu 65%. Artinya dari 100 orang yang divaksin, 65 itu di dalam diri orang tersebut mengalami yang namanya, muncullah yang namanya antibodi, kekebalan di dalam dirinya. Terus yang 35 itu bagaimana? Ya, sebetulnya bukannya tidak, tetapi prosesnya itu lama karena respon dalam diri manusia terhadap vaksin itu berbeda-beda. Kenapa Piala Euro penontonnya tidak pakai masker? Wah, mereka tertawa dan lain sebagainya, bahkan duduknya tidak jaga jarak begitu. Kebanyakan dari negara-negara Eropa itu sekitar 70-80% masyarakatnya itu sudah vaksin. Sebetulnya vaksin itu juga cara untuk memperlambat proses penyebaran supaya tidak cepat menyebar. Saya bukan untuk kampanye vaksin, tidak. Ini saya pikir begini, walaupun bicara tentang vaksin ada banyak perdebatan di dalamnya. Kita tahu pemerintah yang ada sekarang ini di dalam Alkitab adalah wakil dari Tuhan, ya, yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Ya, kita belajar untuk tunduk di dalamnya. Dan inilah mungkin salah satu cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini. Ya, bersyukur hari ini Nabire masih aman, belum mengalami apa-apa. Bukannya saya berdoa, tidak,
Tapi yang jelas satu ketika itu akan terjadi di dalam diri kita, di daerah kita. Apa yang harus kita lakukan? Jangan panik, ya, jangan takut. Hadapi saja. Kalaupun Tuhan izinkan itu terjadi, tidak usah takut. Justru kebanyakan orang ketika mereka dibawa ke rumah sakit, justru semakin drop keadaannya. Kenapa? Karena ketakutan yang luar biasa muncul di dalam dirinya. Udah takut, wah takut tidak ada oksigen, tidak ada ini, wah takut mati dan sebagainya. Akhirnya produksi hormon endorfin tidak terjadi dan itu membuat kondisi orang itu jadi drop. Sekarang ini banyak orang-orang yang ketika terpapar melakukan isoman. Isoman itu artinya isolasi mandiri. Tenang di rumah, udah makan, tidur, minum vitamin dan sebagainya. Dan terbukti banyak orang yang mengalami kesembuhan. Jangan panik dulu, jangan takut dulu, hadapi. 1 bulan yang lalu, anak saya yang kedua, anak kandung ya, bukan anak asli, anak kandung. Saya punya anak 3, 1 laki-laki, perempuan, laki-laki. Ya, katanya itu namanya apa? Sendang kapit pancuran ya. Yang perempuan kelas 2 SMP. Tiba-tiba dia demam tinggi, kita obatin. 1 minggu kemudian demam lagi, kita obatin. Akhirnya hari Minggu waktu pulang dari gereja, kakinya itu muncul bintik-bintik. Pak, kenapa kakiku muncul bintik-bintik? Kemudian saya konsultasi dengan salah satu keponakan saya, salah satu mantri. Dia bilang, coba itu tekan, kalau bintiknya itu tadi tetap ada, harus segera periksa darah. Betul, dilihat, enggak, langsung kita bawa ke klinik. Tes darah lengkap. Waktu dites HB-nya normal semua, tapi cuma trombositnya aja. Trombosit normal itu 150 sampai 450. Anak saya 70. Kalau 50 itu harus opnam. Sebetulnya dokter menyarankan ini anak harus opnam, tapi anak saya enggak mau. Oh enggak, saya mau pulang aja di rumah saja. Ya memang kondisi fisiknya saat itu sudah baik gitu. Sempat kita panik, tapi akhirnya udahlah, sesuai dengan apa yang diimani anak saya, ya kita ikut gitu. Dan puji Tuhan, hari berikutnya tes sudah mengalami kenaikan dari 70 jadi 111. Hari ketiga tiba-tiba begitu cepat naiknya jadi 184. Sudah masuk di range 150 sampai 450. Ternyata dia kena DB, demam berdarah. Dan ternyata kalau itu segera tidak diatasi, itu bisa menyebabkan kematian. Ya. Tetapi puji Tuhan, hari itu saya katakan pertolongan Tuhan luar biasa. Ya. Pertolongan Tuhan luar biasa terjadi di dalam kehidupan anak saya. Pemazmur pernah mengatakan begini. Nah, sebelum masuk itu ya. Tadi yang pertama jangan panik, yang kedua apa yang harus kita sikap yang kita miliki ketika kita mengetahui bahwa dunia ini dalam keadaan sukar atau ruwet. Yang ketiga adalah begini. Kita harus memiliki kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Karena di ayat yang ke-26 dari Matius pasal 8 tadi, Yesus menegaskan begini kepada murid-muridnya. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Artinya apa? Yesus mau murid-muridnya itu benar-benar percaya kepadanya. Dan itulah yang diharapkan Tuhan kepada kita juga. Kita percaya kepada Tuhan tanpa pernah ada keraguan sedikit pun terhadap Tuhan. Orang percaya itu harus punya prinsip ini. Mengatakan begini, Tuhan, Engkaulah perhentianku. Berarti kalau perhentian itu berarti perhentian terakhir gitu ya. Tidak ada tempat perhentian yang terakhir selain daripada Tuhan. Orang percaya harus mengatakan kepada Tuhan begini, Tuhan Engkaulah pelabuhan terakhirku.
Artinya tidak ada pribadi yang lain, tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Engkau ya Tuhan. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, Mazmur 73 ayat yang ke-26 mengatakan begini. Pemazmur ini hebat sekali pernyataannya. Firman Tuhan mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku apa? Habis lenyap. Mungkin bisa ditampilkan Mazmur 73 ayat 26. Ya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Bicara daging itu ini mungkin sakit ya, penyakit yang tidak diobat, tidak kunjung sembuh mungkin begitu ya. Dan hatiku habis lenyap, dikecewakan, disakiti. Gunung batuku dan bagianku tetaplah siapa? Tuhan untuk selama-lamanya. Biar Tuhan untuk selama-lamanya menjadi bagian kita. 3 minggu yang lalu, anak saya di asrama, karena aturan di asrama itu sebetulnya tidak boleh bawa ketepel. Mereka itu tetap bikin dan main. Saya tahu paginya saya rampas, kita sweeping, kita ambil. Tetap aja mereka bikin. Tanpa sepengetahuan kami, waktu saya dan istri sore itu belanja ke pasar, mereka tuh main di belakang asrama. Main tembak-tembakan pakai ketepel. Pelurunya itu kertas yang digulung. Bahkan ada yang pakai kayu dan ternyata berakibat fatal. Salah satu dari mereka ada yang korban kena matanya. Ketika saya datang, anak ini lapor, "Bapak, mata saya ini." Wah, sempat saya membara. Emosi tinggi gitu, membara gitu. Mau bilang bagaimana lagi ya. Akhirnya singkat cerita bawa ke dokter mata. Matanya yang kena mata sebelah kanan. Tepat di warna hitamnya itu ada putih-putih. Dokter mengatakan ini katarak traumatik karena benturan yang begitu keras sehingga menghantam bagian mata itu, menyebabkan protein yang ada di dalam mata itu jadi pecah sehingga menutupi bola mata yang hitam itu tadi. Ini harus operasi. Tunggu sampai merahnya bersih dulu ya Pak. Ya, 2 kali kontrol, kemudian dokter memutuskan besok bawa ke RSUD operasi. Sebelum itu dokter bilang begini, "Pak, kita tidak tahu. Memang kita nanti akan bersihkan itu. Tapi kita tidak tahu apakah saraf-saraf di belakang dari mata itu terkena atau tidak. Kalau itu terkena, ya bisa mengakibatkan kebutaan." Ketika saya dengar itu, aduh, sempat. Tetapi saya coba tenang. Pulang ke asrama, selesai itu, saya bilang kepada anak-anak waktu makan. Saya ceritakan, kondisinya seperti ini. Kalau operasi tidak berhasil, dia akan cacat. Makanya kalian harus berdoa. Kita semua harus berdoa. Sebelum dioperasi, bola matanya diukur karena ada pengganti dari lensa di dalam mata itu, ya, dan itu harus ditanam di dalam mata itu secara permanen. Itu pun kalau tempat dudukannya bagus. Kalau tidak bisa dipasang. Penglihatannya itu ya itu tadi akan kabur dan berkurang. Ya walaupun waktu dengar itu ya sempat deg-degan juga gitu. Tapi lagi-lagi belajar menguatkan hati, menguatkan kepercayaan. Saya percaya pasti Tuhan akan tolong. Ya. Artinya begini, saya sudah melakukan apa yang menjadi bagian saya, bawa ke dokter, obatin dan lain sebagainya. Dokter sendiri pun juga nggak tahu saraf yang di balik mata itu dan akan apa yang terjadi. Kemana lagi kita harus berharap kira-kira? Kalau enggak kepada Tuhan. Dan sesungguhnya itulah bagian Tuhan untuk mengerjakan bagiannya.
Kita harus punya kepercayaan seperti itu. Operasi berjalan, puji Tuhan, berjalan dengan baik. Setelah itu, setelah operasi 1 hari 2 hari kemudian boleh pulang. Kontrol pertama, dicek, dilihat. Betapa terkejutnya dokter saat itu. Wah, luar biasa ini. Perkembangannya sangat mengembirakan dan bagus sekali, dan bahkan lebih bagus lagi dalam beberapa waktu nanti. Bisa jadi penglihatannya akan normal. Sampai dokternya itu, ya kebetulan dokternya ini muslim banyak. Oh, alhamdulillah gitu. Saya bilang, puji Tuhan dok. Puji Tuhan. Ini mujizat Tuhan, ini pertolongan Tuhan. Betul. Ya, anaknya ada di sini. Nanti Bapak Ibu saya lihat, saya tanya. Ya. Puji Tuhan. Wah, saya bersuka cita. Ini mujizat Tuhan, ini pertolongan Tuhan. Jadi ayo kita tidak panik dulu, kita tidak takut dulu, hadapi. Ya, dengan percaya penuh Tuhan akan menolong. Tuhan akan berkarya di dalamnya untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, saya berharap begini, temukan Tuhan dalam setiap kesukaran, kesulitan yang kita hadapi. Temukan karya kedahsyatan Tuhan di dalam setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Saya yakin di situ mujizat Tuhan akan dinyatakan atas kehidupan kita. Dan ternyata itu akan memperkaya kita dengan karya-karya Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mazmur kan ngomong begini, kemalangan orang benar itu banyak. Artinya orang benar pun juga akan mengalami kesulitan, kesukaran, kemalangan, dan bahkan pemazmur mengatakan banyak. Tetapi kalimat berikutnya adalah, tetapi dari semuanya itu Tuhan yang akan melepaskannya. Artinya apa? Semakin banyak kesukaran yang kita hadapi, semakin banyak apa? Kelepasan-kelepasan, mujizat Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Betul enggak? Jadi kita akan melihat karya-karya Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, memang dunia ini lagi sukar, ruwet, tapi jangan kita ikut ruwet. Jangan kita ikut panik, jangan kita ikut tegang, bersungut-sungut, tidak. Hadapi itu. Ada Tuhan bersama dengan kita. Dia akan memberikan hikmat, Tuhan akan memberikan kebijaksanaan, kemampuan, sehingga kita dimampukan untuk melewati semuanya itu dengan baik. Amin. Tadi dikatakan Tuhan itulah satu-satunya yang kita andalkan. Pertanyaannya, apakah pujian tadi hanya sekedar kata-katanya bagus yang hanya kita nyanyikan, sekedar lip sync atau mungkin di mulut saja, atau betul-betul itu merupakan iman kita yang kita hayati, yang kita pegang, yang ada di dalam diri kita, bahwa hanya Tuhan di dalam Yesus Kristus yang kita andalkan. Biar itu terjadi sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Jangan menyerah, jangan takut. Walaupun dunia ini digoncangkan sedemikian rupa, biarlah iman kita tidak tergoncang, kepercayaan kita kepada Tuhan tidak tergoncangkan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dengan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita akan naikkan pujian yang tadi, yang terakhir. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan iman kita katakan pujian ini, satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Haleluya, haleluya. Nyatakan karyamu Tuhan atas kehidupan kami. Haleluya, Yesus, haleluya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi, satu-satunya yang ku andalkan. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, hanya Engkau Tuhan, satu-satunya yang ku percaya. Pertolongan-Mu, mujizat Tuhan terjadi atas setiap kami. Haleluya. Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hari ini pergumulan apa yang Bapak Ibu sedang hadapi? Mari kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan hampiri Dia. Taruh iman kepercayaanmu hanya kepada Dia, Yesus yang luar biasa. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Namanya itu melebihi nama-nama yang ada di dalam dunia ini. Nama penyakit apa saja, nama pergumulan apa saja, Yesus sanggup menyatakan kuasanya. Namanya berkuasa. Hamba berdoa Tuhan, nyatakan karyamu, keajaibanmu atas jemaatmu. Segala pergumulan dalam keluarga, rumah tangga, ekonomi, sakit, penyakit, apapun yang sedang hari ini mereka sedang gumulkan, kami menyatukan hati, kami memohon pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa-Mu, mujizat-Mu, pertolongan-Mu terjadi atas setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang usahanya mulai goncang-gancing, Tuhan biar Engkau memberi hikmat dan pemulihan itu terjadi dalam nama Yesus. Usaha-usaha apapun yang dikerjakan oleh jemaat-Mu, Tuhan berkati dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, kami mau belajar untuk tidak panik, tidak takut, tidak gentar untuk apapun yang terjadi dalam hidup ini. Karena di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, di dalam kesukaran, kami akan melihat Tuhan. Kami akan melihat pertolongan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Karena Engkau ada bersama dengan kami. Berkatkanlah firman Tuhan sudah kami dengar kepada setiap kami semuanya. Roh Kudus, Engkau yang akan lebih lanjut menerjemahkan, menjelaskan lebih rinci lagi
sehingga firman ini hidup, firman ini menjadi rema di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami senantiasa dituntun oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berkati kami semua, ini doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.